Belum lama ini Canon telah merilis pernyataan bahwa Canon 1DX Mark III akan menjadi kamera flagship DSLR terakhir dari mereka. Nah, apakah ini telah menjadi tanda bahwa era dari kejayaan kamera DSLR telah berakhir? Di video kali ini saya akan membahas hal tersebut. Nah, Canon 1DX Mark III merupakan penerus dari Canon 1DX Mark II yang dirilis pada awal tahun 2020 dan menjadi kamera flagship andalan dari Canon. Nah, kenapa Canon melakukan hal ini? Dengan menghentikan pengembangan untuk kamera DSLR. Nah, kamera DSLR sendiri merupakan pengembangan dari kamera SLR. Nah, sedikit sejarah, kamera DSLR pertama kali mendapat popularitasnya pada tahun 1999 atau di awal tahun 2000-an dengan Nikon yang membuat kamera DSLR full frame pertama, Nikon D1 dengan sensor 2,7 megapiksel. Dapat kalian bayangkan dengan perbandingan megapiksel untuk kamera sekarang ini. Tapi jika dibandingkan dengan kualitas kamera-kamera film pendahulunya, kamera DSLR pada waktu itu memanglah sangat maju dari segi spesifikasi dan hasil foto dari kamera DSLR tersebut. Nah, selang hampir 20 tahun kemudian, kamera mirrorless mulai menunjukkan kemampuannya yang dapat dikatakan lebih canggih jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Memang pada awalnya kamera mirrorless pada waktu diluncurkan tidak begitu memiliki spesifikasi seperti saat ini. Sony pada waktu meluncurkan kamera mirrorless full frame pertama yaitu Sony A7, jika dibandingkan dengan kamera DSLR pada waktu itu memang belum dapat menandingi kehebatan dari kamera DSLR. Namun dengan seiring berjalannya waktu, dengan pengembangan yang dilakukan oleh Sony, maka secara perlahan namun pasti kamera mirrorless mulai dapat menyaingi dan bahkan melewati kemampuan dari kamera-kamera DSLR. Dan hal ini mulai disadari oleh Canon dan mereka mulai mengembangkan sistem mirrorless mereka sendiri. Nah, perbedaan paling mendasar antara kamera mirrorless dan kamera DSLR adalah kamera mirrorless tidak memiliki cermin seperti kamera DSLR, yang membuat kamera mirrorless lebih unggul dari sisi ergonomis yang membuat kamera mirrorless saat ini lebih kecil jika dibandingkan dengan kamera DSLR. Dan dengan tidak adanya cermin di kamera mirrorless, para produsen dapat mengembangkan kecepatan burst pada kamera ini hingga dapat mencapai di atas 10 frame per second. Bahkan ada kamera baru dari Nikon, yaitu Nikon Z9, memiliki kecepatan burst sampai dengan 120 fps. Dan faktanya saat ini para produsen kamera lebih memfokuskan pengembangan dan riset mereka untuk mengembangkan kamera mirrorless. Seperti Canon yang merilis Canon R5 yang memiliki kemampuan untuk merekam video 8K dan Canon R3 yang merupakan kamera flagship untuk jajaran mirrorless Canon. Dan dari Sony sendiri memiliki kamera Sony A1 yang mampu melakukan video dan foto yang sangat baik. Sony A7S3 yang memiliki kemampuan low light yang di atas rata-rata dari kamera saat ini. Belum lagi untuk Nikon Z9 yang memiliki kemampuan burst foto sampai dengan 120 fps. Burst foto, bukan kemampuan video. Bahkan untuk kamera saat ini, belum semua kamera memiliki kemampuan video pada 120 fps, namun Nikon Z9 telah memiliki kemampuan foto sampai dengan 120 fps. Nah, pada waktu peluncuran Canon 1DX Mark III ini, kamera ini diharapkan dapat menjadi sebuah kebangkitan bagi kamera DSLR yang memang sedang sulit untuk bersaing dengan kamera mirrorless. Belum lagi dengan persaingan dengan kamera smartphone. Namun sangat disayangkan ternyata kamera ini tidak dapat membendung kepopuleran kamera mirrorless serta fitur yang ditawarkan oleh kamera mirrorless saat ini. Bukan berarti kamera 1DX Mark III ini kamera yang jelek. Bukan. Kamera ini merupakan salah satu kamera terbaik yang pernah dibuat oleh Canon. Namun pada akhirnya para produsen kamera DSLR mulai melihat akhir dari kamera DSLR saat ini, bahwa kamera mirrorless merupakan masa depan dari kamera digital. Nah, bagaimana dampak ketika Canon mengumumkan hal ini, bahwa mereka tidak akan lagi mengembangkan kamera DSLR untuk kedepannya? Mungkin banyak dari kita yang masih memiliki kamera DSLR. Bukan berarti saat ini kalian harus menjual kamera kalian dan mengganti dengan kamera mirrorless. Namun hal ini dapat menjadi sebuah indikasi bahwa memang kamera DSLR telah mencapai titik di mana tidak dapat lagi dikembangkan untuk dapat menjadi sebuah kamera yang lebih baik di masa depan. Di sini juga saya tidak mengatakan bahwa kualitas gambar dari kamera DSLR kalah dengan kamera mirrorless. Untuk kualitas gambar bahkan sampai saat ini, hasil dari kamera DSLR tetap dapat menyaingi kamera mirrorless. Namun memang dari segi fitur, autofocus sampai dengan sisi ergonomis, membuat kamera DSLR memang sudah tidak dapat dikembangkan lagi lebih jauh.
Dampak lainnya juga untuk kedepannya, bagi kalian yang ingin mencari kamera DSLR dengan kondisi yang baru mungkin akan mengalami kesulitan. Sehingga cara kalian untuk dapat mendapatkan kamera DSLR adalah dengan mencari second. Dan harga dari kamera DSLR mungkin akan mengalami penurunan. Namun tetap untuk kamera One DX Mark III, menurut saya harganya tidak akan mengalami penurunan secara signifikan. Jadi jangan terlalu berharap kalian akan mendapatkan kamera high-end ini dengan harga yang murah. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.